Teman-teman pasti sudah tahu ya Pak Said Didu yang memang viral, apalagi setelah adanya ini kasus pagar laut, teman-teman. Nah, di sini Pak Said Didu bersama dengan rekan-rekannya, ada Pak Rosuryo, ada Pak Abraham Samad. Jadi mereka datang ke KPK untuk melaporkan Pak Jokowi, teman-teman. Ini berhubungan dengan PSN PIK 2. Jadi Pak Said Didu menilai bahwa penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di Laut Tangerang menegaskan bahwa ada dugaan korupsi di dalamnya. Pak Said Didu bersama dengan rekan-rekannya tentunya sudah tidak asing ya di mata dan telinga teman-teman. Bahkan pasti tahu rekam jejaknya dulu seperti apa. Nah, ini menariknya Pak Said Didu bersama dengan teman-temannya ini dinilai oleh netizen adalah pasukan sakit hati, teman-teman. Kenapa? Karena dulu mereka dipecat, teman-teman. Kemudian Pak Rosuryo pernah ya di penjara gitu kan, teman-teman. Jadi netizen pada tahu bagaimana rekam jejak mereka. Nah, dengan dilaporkannya Pak Jokowi oleh Pak Said Didu DKK, ini mengundang banyak respon dari netizen ya, teman-teman. Bahkan membuka bagaimana jejak mereka, teman-teman. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir. Ini Pak Said Didu terlihat paling depan ya tentang masalah ini, dan bahkan banyak yang menduga bahwa Pak Said Didu ini terlalu over, kemudian ada keinginan yang lain. Dinilainya seperti itu, teman-teman. Nah, ini waktunya plung. Dia lagi, Bang dia Jam. lagi. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kok yang mana mereka lagi. Said Gadu, Hoi Panci, ini Abraham nih. Samad. Kok nggak ada yang lain gitu ya? Saya nggak akan masuk ke masalah pagar laut karena takutnya saya salah-salah ngomong gitu ya. Takut Kita salah bicara ngomong. fakta aja. Nah, gimana, Bang? Yang 3 orang ini nih yang tersorot kamera tadi itu adalah orang-orang sakit hati, mantan-mantan yang tersakiti. Nah, Bang Jimmy juga mengatakan ya, mereka adalah orang-orang yang sakit hati, mantan-mantan yang tersakiti. Makanya keluar istilah pasukan sakit hati. Kenapa saya bilang begitu?
kita lihat. Kenapa alasannya, Bang? Yang pertama itu Said Didu. Said Didu ini kita tahu kan, dia adalah seorang mantan komisaris BUMN. Yang pada waktu itu Menteri BUMN-nya itu Bu Rini Sumarno. Dipecat ya? Dia dipecat sama Bu Rini karena kerja nggak becus. Dia maunya menang sendiri, nggak nurut ke atasan, sehingga dia dipecat. Makanya sekarang dia berkoar-koar. Itu untuk Said Didu. Yang kedua ini Roy Suryo. Roy Suryo ini ya, adalah ini mantan narapidana. Pernah di penjara 9 bulan di masa Pak Jokowi. Makanya dia ngumpul tuh, mereka ngumpul tuh semua Ngumpul semua. Nah, terus yang ketiga adalah Abraham Samad, mantan ketua ini lebih KPK. parah lagi nih. Ini banyak kasus waktu dia jadi ketua KPK, ini banyak banget rekam jejak yang jelek. Dan yang lebih jelas itu, dia tuh ternyata dulu ingin jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Ayo ketahuan. Tapi partainya Pak Jokowi waktu itu PDIP lebih memilih Pak Yusuf Kalla yang lebih berpengalaman dibanding dia. Gatot dia jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Gagal ya. Nah, sehingga si Abraham Samad ini sakit hati sampai sekarang. Jadi kesimpulannya sangat wajar lah mereka bertiga ini sakit hati kepada Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena di era Pak Jokowi lah hidup mereka ini sangat tersiksa. Makanya Pak Jokowi kemarin pernah ngomong kan, kalau ada yang belum komplit, silahkan komplitin aja katanya kan. Jadi sampai kapanpun mereka yang sakit hati ini akan terus menjelek-jelekin, akan terus memfitnah Pak Jokowi. Apapun masalahnya ya, apapun masalahnya, pasti Pak Jokowi yang disalahin. Aduh, ini Said Gaduh, Roy Suryo, Abraham Samad adalah orang-orang yang sakit hati. Rakyat juga udah bisa menilai. Sekarang tinggal buka Google. Silakan dicek rekam jejaknya masing-masing ini. Silakan dicek. Yang satu waktu jadi ketua KPK rekam jejaknya jelek, pernah terlibat beberapa kasus. Terus Said Didu jadi komisaris BUMN dipecat. Roy Suryo mantan narapidana, bahkan pernah dipenjara selama 9 bulan. Ya wajar banget mereka ini sakit hati sama Pak Jokowi. Karena hidupnya di masa Pak Jokowi memerintah itu sangat tersiksa. Jadi intinya ketiga orang ini berangkat dari kepentingan yang sama, yaitu sama-sama sakit hati. Mantan yang tersakiti. Sampai kapan sakit hatinya? Yaitu sampai mati. Ayo mau ngapain kalian? Tuh, lihat tuh di Google tuh, banyak tuh rekam jejak kalian yang nggak benar tuh. Sekarang kalian berkoar-koar. Masyarakat juga nggak bodoh-bodoh banget. Masyarakat juga bisa melihat rekam jejak kalian. Yang kelihatan dia lagi. Bosan lihat kalian, tahu nggak? Bang Jemi menilai mereka bersatu karena mereka sama-sama sakit hati ya teman-teman terhadap Pak Jokowi. Dan memang Bang Jemi tadi membuka rekam jejak masing-masing dari ketiga orang itu, dari Pak Said Didu, Pak Roy Suryo, dan Pak Abraham Samad. Dan kalau tidak percaya rekam jejak mereka, Bang Jemi juga merekomendasikan kita untuk mengecek Google, karena di Google banyak katanya. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat nih. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi?
sebenarnya kasus PIK 2 ya atau pemagaran laut ini kan kasusnya bagus sekali ya. Masyarakat tuh inginnya mau membongkar benar-benar dari bawah ke akar-akarnya, ya kan? Karena kita nggak mau yang namanya ada permainan antara ya pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang pakai duit kita ini, pakai duit pajak. Justru dia ketika menjadi pejabat-pejabat itu tidak amanah, karena kita nggak mau seperti itu kan. Artinya sasaran tembak kita kan sebenarnya kan clear ya, ke kades, ya kan dari bawah dulu dong, bupati, provinsi, ya kan. Nah, sedetail-detailnya. Kalau urusan mengenai Pak Jokowi itu udah clear. Jangan ini dibungkus masalah ini, ya terus ke arah-arah politik, gitu ya. Karena jejak digital sampah-sampah ini yang tadi ya, memang itu kan memang arahnya selalu ingin menyerang atau kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, apapun itu selalu dibungkus seperti itu. Sebetulnya nggak bagus menurut kita, ya. Karena apa? Kasus yang sebenarnya ini bagus manfaatnya dan bisa membongkar hal-hal yang baik sebenarnya, justru ketika diperjuangkan orang-orang sampah-sampah tadi, ya, itu akhirnya membuat kasus itu dianggap oleh sebagian masyarakat tidak layak lagi. Jadi masyarakat tuh tidak menilai dari objek perkaranya, tetapi melihat siapa sih yang memperjuangkan ini. Nah, karena yang memperjuangkan model-model sampah-sampah itu ya memang jejak digitalnya sampah melulu gitu. Dan kita tahu orang-orang yang nggak beres, yang memang historisnya seperti apa. Abraham Samad hari ini mendatangi Opung KPK. ke Abraham Samad nih. Mau ngapain? Mau nostalgia. Nostalgia. Teringat masa-masa lalu dia waktu ketua KPK? Enggak. Jadi Abraham Samad datang ke KPK ingin melaporkan PT Agung Sedayu Group. Siapa temannya? Udah pasti, Said Didu, Roy Suryo, dan teman-teman. Nyari panggung nih, alah, samat. Gak ada habis-habisnya coba. Semenjak tahun 2019 kalau nggak salah dia dijanjikan menjadi calon wakil presiden, nggak jadi-jadi, menggile dia sampai sekarang. Aduh, kasihan kayak lagu ngelek kau. Begitu ditanya wartawan, ya kan, dengan siapa Pak Bapak datang ke KPK? Ya ini dengan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang kau bawa cuma 8 orang. Ya gak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kecuali yang kau bawa itu 200 orang baru tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, baru betul. Ini yang datang 8 orang. Aduh, nyari panggung. Gak ada habis-habisnya orang-orang kayak gini. Lagian begini, sedangkan kejaksaan pun sekarang masih meneliti, menelaah, dan menganalisa adakah tidak kasus PIK 2 ini merugikan keuangan negara. Dan mereka sedang mempelajari. Nggak perlu pun kau laporkan. Kalau sudah ada waktunya, kalau sudah ada buktinya, biar kejaksaan yang turun tangan. Nampak kali kau itu sedang cari panggung. Karena apa? Begitu nanti kejaksaan turun tangan, apalah kau bilang? Itu kan karena desakan kami. Itu pakar telematika ngapain di situ? Apa yang mau ditelitinya di laut sana? Orang ini selalu aja ada alasan. Dan tahu enggak kalian, ya, dia juga mencoba-coba untuk menyeret-nyeret nama Jokowi. Nah, itu teman-teman ya. Dari awal ada yang menilai bahwa mereka
orang-orang yang sakit hati. Kalau rekam jejak memang tidak bisa dibantah ya teman-teman dari ketiga orang tersebut ya, seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Bang Jemi tadi di awal ya. Pak Said Didu dipecat, Pak Roy Suryo dan Pak Abraham itu gagal jadi wakil presiden, katanya seperti itu. Makanya jadi kontra banget ke Pak Jokowi. Seperti itu teman-teman. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.